intinya adalah bahwa olahraga tradisional ini jangan punah. Selain jangan punah, juga jangan berakibat diklaim oleh negara lain. Nah, iya. Kita ini memang sudah harus bisa bagaimana ya melakukan pembiasaan kepada masyarakat atau khususnya kepada anak-anak untuk bisa melakukan hal-hal atau memperkenalkan olahraga tradisional ini kepada anak-anak. Oh, sejajar mereka ya. Kalau ngomong olahraganya prestasi, itu payung besarnya adalah PONI. Kalau untuk cabang olahraga rekreasi dan masyarakat itu adalah KORMI. Oh, jadi paham nih. Ya. Sekarang balik lagi ke Portina. Portina itu ada di bawahnya sebagai anggota dari KORMI. Iya, karena Portina adalah merupakan bagian daripada olahraga rekreasi. Bukan olahraga prestasi, tapi olahraga rekreasi masyarakat atau olahraga masyarakat. Karena Portina ini adalah persatuan pelestarian untuk olahraga tradisional yang berada di ranah yang paling bawah di masyarakat itu sendiri, yang tumbuh secara bagus di kalangan masyarakat untuk masyarakat. Sehingga peruntukannya memang adalah untuk masyarakat. Berapa olahraga yang ada di bawah Portina itu? Sebenarnya Portina ini ada 5 komponen besar ya sebenarnya. Yang pertama itu adalah olahraga tradisional budaya. Kemudian olahraga tradisional bela diri. Kemudian olahraga tradisional dirgantara, kemudian olahraga tradisional perairan, dan olahraga tradisional permainan. Nah, masing-masing itu memiliki urusan dan kewenangannya. Contoh misalkan untuk olahraga tradisional budaya, ini mengembangkan olahraga yang memang tumbuh asli dari budaya setempat. Contoh misalkan seperti Situbondo. Situbondo itu ada yang namanya dikenal dengan rontek Singowulung. Rontek Singowulung. Mirip dengan barongsai, tapi kalau barongsai itu kan terlihat pemainnya di dalam singanya, di dalam barongsainya. Kalau Situbondo ini itu adalah Bondowoso. Ini singa yang semuanya tertutup, tapi terdiri dari 2 orang dan bermain atraksi yang sangat luar biasa, mirip dengan singa. Maaf, tadi namanya apa, Pak? Cabang Singowulung. Singowulung. Dan ini pernah menjadi peringkat kedua di Bali ketika pelaksanaannya festival olahraga tradisional. Jadi sebenarnya pemerintah itu sudah melakukan terobosan di dalam upaya melestarikan olahraga tradisional ini melalui 2 kegiatan besar. Yang pertama adalah kegiatan Pekan Olahraga Tradisional. Pekan olahraga tradisional ini adalah olahraga tradisional permainan yang di dalamnya ada hadang, kemudian ada terompah panjang, ada egrang, ada sumpitan, ada dagongan. Sementara ketika itu 5 jenis olahraga inilah yang dikembangkan di dalam Pekan Olahraga Tradisional Nasional. Yang kedua, pelaksanaannya oleh pemerintah itu adalah Festival Olahraga Tradisional. Festival, kalau yang tadi Pekan Olahraga Nasional, ini festival. Bentuknya, yang Pekan Olahraga Tradisional itu bentuknya pertandingan atau perlombaan. Sedangkan Festival Olahraga Tradisional ini menunjukkan kebolehan dari asli budaya setempat. Jadi ada narasinya, ada musiknya, kemudian ada penampilan atraksinya, durasi waktunya 15 menit. Mereka menampilkan contoh misalkan kita sudah mengikuti beberapa kali dan Jawa Timur sudah juga mampu memenangkan, bahkan pernah menjadi peringkat 1 di tingkat nasional. Ketika kita mengikuti dan mengirim festival olahraga tradisional di Bali itu, kita menduduki peringkat
peringkat ya, artinya memang kita peringkatnya bagus, kalau tidak 1, 2 ya. Kemudian pada saat memang kita pernah mengalami bukan kegagalan sebenarnya ya. Pasang surut. Jadi, ya. Pasang surutnya ada pasti ya. Kita menampilkan keket. Keket itu adalah olahraga tradisional yang muncul dari Situbondo, yaitu merupakan sebuah, jadi kebiasaan masyarakat Situbondo ketika hasil panen sangat luar biasa melimpah, itu dengan terbiasa melakukan atraksi-atraksi. Nah, atraksi ini adalah keket. Keket itu adalah pertarungan antara sapi, ya, sapi jantan gitu ya. Tetapi diabadikan, dianalogikan seperti manusia, jadi tidak sapi beneran ya. Dan itu sudah terbiasa dilakukan di Situbondo. Nah, ini luar biasa sekali. Dan itu kita bawa ke Kalimantan Timur ketika itu, karena pelaksanaan festival olahraga tradisionalnya ada di Kalimantan Timur. Dan kita mengalami kegagalan karena ada hal yang sangat luar biasa di keket ini. Keket ini kan sebenarnya untuk mendatangkan hujan. Jadi selain untuk hiburan dan ada nilai budayanya juga adalah sebagai untuk bisa mendatangkan hujan. Kepercayaan masyarakat yang tumbuh ini seperti itu. Maka ketika musim kemarau itu melakukan semacam pertunjukan keket itu. Nah, kita tampilkan di Kalimantan Timur dan sangat luar biasa. Akhirnya hujan. Nah, kita ini posisinya di urutan kelima, urutan tampilnya kelima. Kelima, dan urutan keenam itu adalah Papua. Papua itu menampilkan atraksi menginjak batu membara. Dan itu persiapannya sudah 3 hari. 3 hari batu itu dibakar sampai betul-betul membara dan akan ditampilkan pada festival itu, gitu ya. Tapi sebelumnya karena urutan kelima adalah Jawa Timur menghadirkan hujan, maka batu yang membara itu basah semua. Kemenangan ini kita nggak bisa kita dibatalkan karena sebenarnya atraksinya luar biasa sekali. Ya itu. Ini pengalaman kita. Akhirnya memang festival olahraga tradisional yang semula bobot mistiknya ada ya 5% masih diperkenankan. Kemudian untuk berikutnya tidak boleh lagi. Tidak boleh. Jadi festival olahraga tradisional ini murni tanpa ada hal-hal yang berbau magic. Tapi tampilan yang luar biasa juga dari Ambon. Dia menampilkan bambu gila. Jadi bambu gila itu dipegang oleh 10 orang dengan atraksi-atraksi, dengan membaca lain sebagainya. Bambu ini bisa muntang-munting gak karuan gitu. Dipegang oleh 10 orang. 10 orang ini juga merupakan atraksi wisata yang sangat luar biasa sekali. Daya tarik wisatanya tinggi banget. Nah, memang festival olahraga tradisional ini diciptakan ini untuk mendatangkan para wisata baik itu domestik maupun internasional. Oke. Dan daya tariknya luar biasa. Pak Adi, kita kalau balik lagi ke Portina, tadi di bawah Portina ada 5 itu apa ya? Ada 5 komponen besar yang menjadi binaan. Betul. Nah, dari 5 itu apakah seperti, saya mencoba menarik lagi ke analogi tentang KONI. Di bawah KONI itu ada beberapa kepengurusan organisasi. Kalau pencaksilat ada IPSI, cabang olahraga, atau senam itu cabang olahraganya. Nah, bagaimana dengan di KORMI atau Portina lah saya sebut begitu. Di bawah Portina itu tadi sudah disebut ada ketapel, ada halang dan sebagainya. Apakah mereka diformalkan ada induk organisasinya, Pak? Tidak. Jadi kalau di Portina, di bawahnya Portina ini tidak ada lembaga di dalam keanggotaannya. Jadi keanggotaannya artinya apa? Bahwa Portina ini membina jenis olahraga tradisionalnya saja. Tetapi nanti ke depan bagaimana kita masih mengikuti arus dari Portina Pusat ya, Portina Nasional, karena ada dua lembaga, sementara baru satu yang mungkin saya ingat ya, satu lembaga yang sudah lahir di bawah keanggotaan Portina.
yaitu ketepel. Ketepel itu. Nah, ketepel itu ada Persatuan Olahraga Ketepel Indonesia yang di bawah naungan Portina. Nah, apakah juga mungkin hadang itu ada Persatuan Olahraga Hadang yang nanti juga di bawahnya Portina dan lain sebagainya untuk sumpitan, jagongan, kemudian trompa, egrang dan sebagainya. Kita masih ke depan wacananya kita mengikutin wahana yang tumbuh di masyarakat. Kalau begitu, sementara tidak ada induk organisasinya lah begitu, cabang-cabang yang tadi disampaikan oleh Pak Adi, membuat olahraga atau permainan tradisional yang tidak mempunyai organisasi itu menjadi tidak terbina dengan baik ya Pak ya? Pembinaan berjenjang, kemudian training center, kalau ada pertandingan mereka memang betul-betul dipersiapkan untuk sebuah prestasi, meskipun itu cabang olahraga tradisional, begitu ya? Yang ada adalah, mau ikut, ayo kumpul, urunan bareng, kemudian mereka ikut pertandingan, begitu ya? Memang secara spesifik untuk jenis olahraga tradisional itu belum memiliki jenjang pertandingan secara berkesinambungan ke tingkat nasional sampai dengan tingkat kabupaten kota. Tidak ada. Tetapi yang ada adalah pertandingan atau perlombaan yang dibuat oleh Portina untuk mewadahi mereka berprestasi, untuk mewadahi mereka untuk menunjukkan kompetensinya. Jadi tidak berdasarkan spesifikasi jenis olahraga tradisionalnya, tetapi dipadukan dari beragam jenis olahraga tradisionalnya dalam sebuah multi event, multi pecaboran. Jadi kalau seperti pekan olahraga itu kan terdiri dari 10. Kalau sekarang ini nanti kalau di Fornas itu ada 10 jenis olahraga tradisional yang akan dipertandingkan dan diperlombakan. Nah, itu mereka berlaganya di situ mulai. Jadi untuk pekan olahraga tradisional itu dibangun mulai dari kabupaten kota, kemudian provinsi itu juga ada sampai dengan ke nasional. Itu jenjangnya mereka. Nah, sedangkan untuk masing-masing jenis olahraga tradisionalnya sendiri itu tidak secara spesifik mereka melakukan atau melaksanakan pertandingan secara mandiri. Tetapi ada sesuatu hal yang luar biasa terjadi di Bondowoso. Di Bondowoso itu terkenal dengan yang namanya Gobak Sodor yang dipertandingkan pada event-event tertentu, dan klubnya itu sangat luar biasa banyak, lebih dari 300. Sehingga pertandingan atau perlombaan itu bisa berjalan secara baik. Setiap minggu, setiap malam itu ada pertandingan. Bahkan pada saat pertandingan itu khususnya pada saat grand final itu semacam berbayar ya. Jadi orang yang mau nonton. Membeli kartis ya yang sudah ditentukan oleh pihak panitia, dan itu yang menyaksikan luar biasa banyaknya. Ini salah satu wisata juga untuk olahraga tradisional hadang. Jadi hanya ada hadang saja di Bondowoso itu. Itu salah satu contoh. Kemudian di Gedung Ombo di Jember, itu di sana terbentuk sebuah komunitas yang sangat luar biasa. Permainan egrang. Bentuk permainannya tidak hanya lari, tapi dia bisa menari, bisa akrobatik, bisa dan sebagainya menggunakan egrang. Dan luar biasanya itu selalu diundang oleh negara Belanda setiap tahun untuk tampil di negaranya. Dan sebaliknya, negara Belanda juga selalu kunjungannya ke Indonesia langsung ke Jember tersebut. Nah, inilah yang memang yang menjadi upaya Portina itu sendiri melakukan sebuah pembinaan agar intinya adalah bahwa olahraga tradisional ini jangan punah. Selain jangan punah juga jangan berakibat diklaim oleh negara lain. Iya, ini betul. Banyak contoh soalnya seperti misalkan Reok Ponorogo yang kemudian di Malaysia walaupun namanya berbeda, tapi atraksinya mirip sekali dengan Reok Ponorogo, padahal sebenarnya keasliannya ada di Ponorogo. Ini kan, jadi kita jangan menggeliat ketika negara lain ingin mengklaim olahraga tradisional baru bertindak ya. Iya, bertindak. Tapi Portina ini memang sudah harus bisa bagaimana ya melakukan
pembiasaan kepada masyarakat atau khususnya kepada anak-anak untuk bisa melakukan hal-hal atau memperkenalkan olahraga tradisional ini kepada anak-anak. Sehingga ini hal yang luar biasa. Tapi sekali lagi, ketidakadaan kepengurusan atau induk organisasi itu berpengaruh ya Pak ya terhadap perkembangan cabang olahraga tradisional yang belum punya induk organisasi ya. Organisasinya. Di sisi lain ketika Portina itu mau berbuat banyak kepada semua jenis olahraga tradisionalnya, itu sebenarnya ya tidak terlalu berdampak kepada mundurnya jenis olahraga tersebut ya. Tapi memang lebih fokus ketika masing-masing jenis olahraga tersebut, jenis olahraga tradisional tersebut memiliki kepengurusannya. Contoh misalkan hadang memiliki Persatuan Olahraga Hadang Indonesia. Ini akan lebih fokus dan akan bisa berbuat banyak untuk diperkenalkan di dunia internasional. Betul. Karena ada sebuah keinginan juga sih sebenarnya berawal dari Portina itu sendiri, berkeinginan bahwa olahraga hadang ini, olahraga tradisional hadang ini juga dimainkan oleh negara-negara lain dengan upaya melakukan exhibition pada event-event prestasi. Contoh misalkan SEA Games, misalkan ya, kemudian Asian Games, bahkan bisa jadi di Olimpiade. Ini bentuk exhibition inilah harapannya adalah untuk memperkenalkan kepada negara lain untuk berkeinginan berbuat sama untuk melakukan aktivitas hadang tersebut. Menurut Pak Adi, enaknya kalau di Jawa Timur sudah lengkap ya kepengurusan untuk Portina ya Pak ya? Untuk Portina belum secara keseluruhan ya, kita masih 10 kabupaten kota. 10 kabupaten berarti kota. masih kurang 28 28 kabupaten kota yang masih menjadi tugas Portina Jawa Timur untuk memotivasi mereka untuk mau berbuat sama membentuk Portina kabupaten kota. Yang enak duluan mana? Membentuk Portinanya dulu, baru organisasi cabur, ataukah caburnya dulu baru Portinanya dibuat? Sekarang kan begini, Bung Didik, bahwa pembentukan sebuah organisasi di Indonesia ini ada bottom up dan ada top down dan ada yang bottom up. Ketika top down dibentuk lebih awal dari pusat kemudian sampai ke kabupaten kota, maka rata-rata mereka belum terbentuk terlebih dahulu komunitasnya. Gitu ya. Artinya masih terbatas lah, kalaupun ada itu sangat terbatas. Berbeda dengan pembentukan sebuah organisasi ketika dari bottom up. Bottom up itu klub-klub sudah tumbuh secara bagus, membentuk sebuah organisasi sampai dengan ke level paling tinggi di atas. Kecenderungan pembentukan organisasi yang di Indonesia secara bottom up ini sangat sulit sekali. Tetapi ketika top down dari pusat sampai ke bawah ini memudahkan dalam pembentukannya. Nah, salah satunya adalah Portina. Portina itu dibentuk atas dasar pusat terlebih dahulu dengan persyaratannya diikuti selanjutnya oleh 10 Portina provinsi dan selanjutnya begitu pula masing-masing provinsi ada 5, bukan 10, tapi kalau kabupaten kota 5 saja. Portina kabupaten kota. Oke. Baru nanti masing-masing punya tugas untuk tidak hanya melestarikan saja, tapi menggali potensi yang ada di wilayahnya masing-masing untuk menumbuhkan mereka melakukan olahraga tradisional, pembiasaan melakukan aktivitas olahraga tradisional sesuai dengan petunjuk nasional. Sementara ini memang 10 karena 10 inilah yang dipertandingkan untuk memudahkan, memotivasi daerah juga untuk berbuat sama membina 10 jenis olahraga tradisional. Tidak perlu ada konsentrasi wilayah-wilayah tertentu sebagai bagian salah satu atau salah dua atau beberapa cabang olahraga saja, Pak Adi. Ya, seperti desain olahraga nasional itu. Memang sebenarnya untuk menjadikan
Jawa Timur ini fokus menjadi juara di setiap eventnya untuk olahraga tradisional, karena olahraga tradisional kan juga dipertandingkan kan. Ini menjadi sebagai contoh nih, merupakan sebuah hal yang luar biasa. Contoh misalkan hadap, dia fokusnya ada di Bondowoso. Bondowoso benar-benar fokus hanya di jenis olahraga tradisional hadap. Dan apa yang terjadi? Di Jawa Timur tidak ada yang bisa mengalahkan. Jawa Timur ya sudah Bondowoso. Dan beberapa kali pertandingan yang dilaksanakan oleh nasional, Bondowoso ini juga menjadi pemenang juara 1 di Pospenas Pondok Pesantren, juara 1 di kegiatan-kegiatan pekan olahraga tradisional juga menjadi juara pertama. Nah, sarannya Bung Didi luar biasa sekali ketika itu memang bisa terjadi, bahwa masing-masing kabupaten kota memiliki konsentrasi di dalam pembinaan atau jenis olahraga tradisional tertentu yang akan dipertandingkan. Ini pola pembinaan yang bagus. Bukan berarti mereka mengesampingkan jenis olahraga tradisional lainnya, tidak. Tetapi pemetaan ini ketika ada sebuah keinginan Provinsi Jawa Timur menjadi juara di tingkat nasional. Iya, betul. Ketika itu ranahnya Jawa Timur sebagai unsur pembinaan, maka secara keseluruhan kabupaten kota juga tidak memprioritaskan kepada salah satu jenis olahraga tradisional. Tetapi harapan kita minimal kabupaten kota itu bisa membina tiga jenis olahraga tradisional, sehingga mereka juga bisa memperoleh predikat sebagai yang terbaik itu diperoleh dari kabupaten kotanya. Tapi kan kadang-kadang sebenarnya permasalahannya itu ketika kejuaraan atau pertandingan itu dilaksanakan se-Jawa Timur, keinginan daerah untuk menjadi juara umum itu tinggi sekali. Betul, karena multi olahraga kan, multi cabur. Iya. Nah, ketika pengirimannya hanya satu dihadang saja, maka predikat sebagai juara umum nggak akan bisa tercapai. Walaupun kabupaten tersebut sebagai juara 1, tapi untuk mendapatkan piala bergilir juara umum nggak akan dapat. Betul. Ini dilemanya nih. Iya. Saya jadi agak curious masalah keorganisasian lagi. Iya. Kalau melihat seperti ini seolah-olah nih, Portina Jawa Timur itu jauh lebih kenceng larinya, jauh lebih bergerak untuk melakukan hal-hal yang menunjukkan eksistensi, sekaligus ya memang bertujuan untuk mengembangkan, membuat menjadi lebih besar cabang olahraga tradisional. Terus gimana dengan Kormi Jawa Timur ya Pak ya? Kormi Jawa Timur itu kan sebenarnya wadah berhimpunnya induk olahraga masyarakat. Sedangkan Portina itu adalah salah satu induk induk organisasi olahraga masyarakat. Maka konsentrasinya adalah pembinaan untuk induk organisasi olahraga masyarakat. Tidak dibolehkan Kormi itu melaksanakan pertandingan olahraga tradisional misalkan ya, tanpa disentuh sedikit pun anggotanya itu adalah Portina. Jadi urusan dan kewenangan pembinaan dan pelestarian olahraga tradisional itu adalah Portina, bukan Kormi. Kormi ini adalah wadah berhimpun. Jadi pembinaannya adalah kelembagaannya, bukan personality dari atletnya, tidak. Jadi seperti KONI itu kan tidak membina atlet, tidak. Tetapi mereka membina organisasinya. Organisasi cabang olahraganya. Nah, ketika pendanaan itu adalah untuk cabang olahraga kalau di KONI, maka Kormi pun ketika melakukan pembinaan adalah memberikan anggaran yang diberikan kepada induk organisasi olahraga masyarakat, termasuk Portina begitu. Tapi ngomong-ngomong kalau Jawa Timur gimana Pak? Jawa Timur tentang dana atau pembinaan begitu? Ya, harapan kita memang Portina harus bersuara ya, karena memang selama ini Formi sebelum Kormi Formi juga bisa melaksanakan olahraga tradisional, bisa melakukan pertandingan, bahkan ada kerjasama dengan Dispora misalkan ya, melaksanakan olahraga tradisional. Nah, ini
harusnya diberikan kewenangan tersebut kepada Portina, ya gitu ya. Nah, seperti contohnya misalkan ketika tidak hanya Kormi saja ya melaksanakan apa namanya bentuk kejuaraan ataupun festival olahraga tradisional itu bisa dilaksanakan sendiri atau bekerja sama dengan Portina. Itu juga seperti misalkan Dispora, Dinas Kepemudaan dan Olahraga Provinsi Jawa Timur misalkan. Ketika melaksanakan, kita harus melihat bahwa adakah organisasi yang menaungi pembinaan untuk olahraga tradisional. Berilah kesempatan kepada Portina ataupun Portina Jawa Timur untuk berpeluang mengembangkan atau berupaya melestarikan melalui kegiatannya di Dispora. Yes. Ketika itu memberikan kewenangan yang sangat luar biasa, tentunya karena secara teknis Portina ini kan memiliki wasitnya punya, pelatihnya punya, ya. Sedangkan Kormi kan tidak membina atau tidak mewujudkan wasit, pelatih dan sebagainya ataupun Dispora gitu ya. Tetapi untuk Portina kan memiliki, maka wajarlah ketika Kormi dan Dispora itu memberikan peluang yang sangat besar kepada Portina. Karena Portina itu adalah lembaga yang sah yang dibentuk oleh pusat. Dan keberadaannya Portina ini adalah sebagai anggota Kormi nasional. Ini sudah sah. Kementerian Pemuda dan Olahraga pun ketika melaksanakan Pekan Olahraga Tradisional Nasional itu juga bersama Portina. Kenapa di daerah itu tidak? Nah, ini salah besar. Jadi tidak ya Pak ya? Jawa Timur tidak ya? Tidak. Wow. Nah ini ada apa ini? Belum, kita nggak tahu ya. Tidak atau belum? Ya kalau kita berprasangka baik, belum. Karena kedepannya kita berharap ada sebuah kerjasama yang bagus. Mungkin cara pembuktiannya barangkali Pak Adi, Portina lebih banyak atau sesering mungkin mengadakan kegiatan sehingga menjadi attention. Iya, betul. Kalau itu layak nih Portina diberi uang pembinaan atau apapun namanya gitu kan. Memang kita Portina ini harus berbuat banyak ya. Tapi dengan di bawah kepemimpinan Bapak Ketua Umum kita ini, Bapak Iqsil sangat luar biasa. Ini ke depan sudah terlihat sudah. Karena dengan adanya upaya untuk mensosialisasikan saja Portina, ini dengan beberapa langkah-langkah yang positif, termasuk membuat podcast ini ya. Termasuk membuat podcast ini kan merupakan sebuah upaya untuk mensosialisasikan Portina. Juga ada upaya lain yang lebih dikembangkan lagi dengan akan melaksanakan dengan segera Pekan Olahraga Tradisional tingkat Jawa Timur. Dan bagaimana upaya Portina Kabupaten itu dimotivasi untuk bisa melaksanakan secara berkala sebelum pelaksanaan provinsi, kabupaten kota sudah melaksanakan. Ini merupakan pergerakan yang luar biasa. Dan ada satu hal lagi, Bapak Ketua Umum ini akan juga bekerja sama dengan Dinas Pariwisata ya untuk mengembangkan potensi-potensi wisata yang ada di Jawa Timur. Itu bisa diletakkan olahraga tradisional di dalamnya, menjadi sebuah daya ungkit yang luar biasa sebagai potensi sport tourism. Beberapa kesempatan sebelumnya di podcast ini saya juga sempat ngobrol dengan Dr. Muhammad Purnomo. Beliau menyampaikan bahwa sudah beberapa destinasi wisata yang coba untuk didekati dan berpadu padan begitu untuk mengembangkan atau menyebarluaskan, memasifkan begitu olahraga tradisional ini. Mudah-mudahan itu bisa berdampak cukup besar ya. Karena keinginan beliau juga sebagai Ketua Umum ingin bertemu secara langsung dengan Bapak Kepala Dinas Pariwisata Jawa Timur ya, ingin mengupayakan program apa yang bisa dikolaborasikan agar tidak hanya wisatanya saja yang bisa berkembang cukup bagus di Jawa Timur, tetapi di dalamnya juga unsur olahraga tradisionalnya itu bisa diselamatkan, dilestarikan. Sangat luar biasa dikembangkan. Well, mudah-mudahan ini semakin membuat Portina Jawa Timur bergerak terus gitu ya. Bergerak terus dan tidak ada habis-habisnya. Ada sebuah inovasi lain yang mungkin Bapak Ketua Umum nanti akan dilahirkan dari Portina Jawa Timur. Kapan-kapan kita ngobrol dengan Bapak Ketua Umum Portina Jawa Timur supaya tahu visi beliau begitu ya. Baik, Bapak Insinyur Biasworo Adi Suyanto, AK, Wakil Ketua 1 Portina Jawa Timur, sudah hadir di acara podcast Portina Jatim ini.
Di atas di banyak kesibukan yang waduh nggak pernah berhenti nih mulia. Selain itu aktivitas secara kedinasan apa tuh Pak? Untuk kedinasan saya sebagai Widya Iswara, ahli madya di BBSDM Provinsi Jawa Timur. Wow, mencetak orang-orang pinter ya, orang-orang cerdas smart gitu ya. Menjadikan smart ASN. Yes, smart ASN. Tadi sempat ngobrol macam smart ASN. Oke, baik. Oke, sahabat Portina Jawa Timur, ini tadi obrolan saya dengan Bapak Insinyur Biaswaro Adi Suyanto AK, Wakil Ketua 1 Portina Jawa Timur, tentang organisasi Portina dengan segala seluk-beluknya dan segala macam keruwetannya. Mudah-mudahan tidak ruwet lah ke depan. Iya, saya yakin tuh. Pelan-pelan ya. Betul. Terima kasih semuanya ya. Kita jumpa di episode berikutnya di podcast Portina Jawa Timur. Saya Didi Adaksa pamit. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. At night, yeah. Make all the demons quiet, yeah. We were built to thrive, yeah.